Setengah tawon, Bu. Waduh, jika di setengah tawon atau lebah, pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah mengompres dengan es atau air dingin. Maaf ya, Bu. Tadi Adip iseng lempar batu ke sarang tawon. Sengatan tawon itu berbahaya loh, karena bisa menyebabkan bengkak pada paru-paru dan gagal ginjal sampai kematian. Kalian gak boleh mengganggu rumah mereka. Memang tawon dan lebah apa bedanya, Bu? Tawon dan lebah memiliki sifat yang berbeda. Saat menyengat, sengat tawon tidak patah, tapi sengat lebah patah saat menyengat. Tawon yang menyengat berjenis kelamin betina, sedangkan lebah berjenis kelamin jantan. Tawon itu pemakan segalanya, tapi lebah hanya memakan putik bunga. Tawon tidak menghasilkan madu, tapi lebah menghasilkan madu. Sengatan tawon dapat mengakibatkan akut lung edema atau paru dan akut kidney injury atau ginjal. Sedangkan lebah mengakibatkan alergi dan anafilaksis. Bu Guru sudah menelpon ambulans. Sambil menunggu ambulans datang, mari kita lakukan first aid untuk Adip. Jika tersengat tawon atau lebah, first aid-nya sama, yaitu dikompres dengan air dingin atau es, dan secepatnya dibawa ke Fasiankes. Jika lukanya sudah dikompres selama 5 sampai dengan 10 menit, maka lakukan rawat luka agar tidak terjadi infeksi sekunder. Hebat! Kalian sudah memberikan first aid dan membawa Adip tepat waktu ke puskesmas. Tawon bisa menimbulkan kematian akibat envenomasi, atau masuknya racun, atau venom ke dalam tubuh manusia. Sedangkan lebah hanya menimbulkan alergi sampai shock anafilaksis pada orang hipersensitif. Jadi, kematiannya karena shock anafilaksis, bukan karena envenomasi. Pada fase lokal setelah sengatan, hanya ada nyeri, pembengkakan, dan kemerahan. Sengatan tawon di fase sistemik akan terjadi sesak, berkeringat sampai akut lung edema, atau pembengkakan paru mendadak. Juga terjadi gagal ginjal akut, yang ditandai dengan volume urin sangat sedikit, atau berkurang, yang disebut oliguria, atau tidak ada urin sama sekali, disebut anuria, sehingga harus diberikan pertolongan pemberian obat-obatan diuresis untuk akut lung edema dan cuci darah hemodialisa untuk gagal ginjal akut atau akut kidney injury yang bisa berakibat kematian. Jika terjadi fase sistemik, harus dibawa ke rumah sakit yang menyediakan hemodialisa atau cuci darah dan pengobatan jantung. Fase sistemik pada sengatan lebah menimbulkan alergi dengan tanda gatal, bengkak, kemerahan, dan nyeri sampai terjadi shock anafilaksis pada orang hipersensitif, dengan tanda sesak nafas sampai gagal nafas yang bisa berakibat kematian. Jadi, kalau orang yang tidak hipersensitif disengat lebah tidak apa-apa, tapi semua orang yang disengat tawon akan mengalami keracunan atau envenomasi, atau racun masuk ke dalam tubuh dan bisa berakibat kematian. Ada beberapa langkah untuk pencegahan agar kita tidak disengat tawon atau lebah. Di antaranya, tidak mengganggu sarang tawon, karena tawon sensitif pada getaran dan goncangan. Manajemen sampah agar tidak menjadi makanan tawon yang mengakibatkan populasi tawon meningkat. Evakuasi sarang tawon harus dilakukan di malam hari saat tawon tidak aktif bekerja, supaya tawon tidak menyengat. Evakuasi sarang tawon juga harus dilakukan petugas yang kompeten, seperti damkar yang menggunakan alat pengaman diri.
Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama menyimak eh, webinar ya mengenai pertolongan pertama sengatan tawon undas. Ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya, yaitu pertolongan pertama pada gigitan ular. Yang berikutnya ini adalah sengatan tawon. Kenapa eh, topik ini disampaikan? Karena kasus sengatan tawon di Indonesia cukup sering terjadi dan bisa menimbulkan fatalitas. Perkenalkan, saya Dr. Lelita Sari yang akan memandu webinar pada hari ini. Dr. Maha sepertinya sudah hadir. Dr. Maha, mana ya Dr. Maha? Ya, sambil menunggu Dr. Maha, saya akan bacakan CV beliau, Dr. Dr. Tri Maharani, MSI, Spesialis Emergency, FISEP. Nah, yang FISEP-nya ini nanti saya mesti tanya, ini singkatan dari apa gitu ya. Beliau lahir di Kediri, eh, menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokterannya dari Universitas Brawijaya eh, Malang ya. Kemudian Master Imunologi, Postgraduate Imunologi Fakulti dari Kemudian Fakultas melakukan Kedokteran pemantauan dengan analisis pemantauan Universitas supervisi Airlangga ya. Kemudian beliau melanjutkan spesialis emergensi di Universitas Brawijaya ya, Fakultas Kedokteran. Kemudian PhD doktoral biomedik di Universitas Brawijaya, Sandwich Program dengan Departemen Gas Wisburg Hospital, eh, Faculty of Medicine, Catholic Universiteit Leuven, Belgia ya. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Eropa di Belgia. Saat ini Dr. Maha adalah advisor temporary WHO untuk Snakebite Guideline 2016. Kemudian beliau adalah Presiden Indonesia Toxinology Society, Leader Policy and Program Bite and Sting Animal Venomous and Toxin Plantation di Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan. Kemudian Leader Group Toxin and Poisoning Agency of Policy Ministry of Health. Ya, jadi beliau memang sehari-hari bergelut dengan masalah toksinologi. Dan saat ini beliau juga leader spesialis emergency untuk Jabodetabek dan masih praktek di emergency medicine sebagai dokter spesialis emergency di IGD Rumah Sakit Premier Bintaro. Dokter Maha, apakah sudah hadir? Oh, lagi Udah, di jalan, Mbak. dok. Udah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dokter Lelita dan teman-teman dari For Life. Makasih ya. Berapa nih yang daftar hari ini? Ya, yang terdaftar itu 207 orang, dok. Oke, Ini yang hadir moga-moga baru bisa datang semua 50-an. ya. Mungkin masih ada kegiatan. Masih eh, sarapan itu, Mbak. ya, mungkin ya. Hmm. Oke, Dokter Maha, apakah kita langsung mulai atau ada? Iya, langsung mulai aja. Tapi bolehkah PowerPoint-nya di-share dari sana ya, Mbak? Ya, Oh karena ya, aku masih oke di jalan. siap. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu, kita akan menyimak pemaparan dari Dr. Tri Maharani mengenai apa itu Vespa afinis, kemudian jika terjadi sengatan, apa tindakan yang harus dilakukan, jika sengatannya lebih dari satu, bahkan ada yang sampai puluhan, bahkan ratusan di serbu eh, tahun ini ya, apa yang harus kita lakukan di level pertolongan pertama dan untuk dokter dan teman-teman di rumah sakit adalah tindakan medisnya apa. Silakan Dokter Maha.
waktu dan tempat. Selamat pagi teman-teman semuanya. Makasih ya Dokter Lelita kesempatannya sekali lagi. Ya. Kita kan dalam rangka bulan ketiga nih ya Dokter Lelita ya. Iya, Oke, ini jadi menutup bulan ketiga, Dok, karena ayo, ya. nanti kita buat tidak hanya bulan ketiga ya Mbak ya. Siap. Nah, jadi teman-teman, salah satu penyebab hewan berbisa terbanyak yang menyebabkan kematian selain ular adalah tawon. Ranking kedua loh ini Dokter Lita di Indonesia. Oke. Ya, dan kasusnya tawon ini beda dengan ular. Jadi kalau tawon ini menurut saya adalah kegawat daruratan sehari-hari dan bencana. Karena ya Dokter Lelita dan aku kan biasa jadi relawan toh dok kita kan ya. Nah Iya. karena tawon ini sekali menyengat, jadi tawon nggak menggigit ya, tapi menyengat, itu bisa ratusan dan puluhan orang terkena. Kalau ular kan ya satu, gigit satu gitu kan ya. Nah aku tuh pernah satu kali aja di dalam sepanjang karir sebagai oh, ahli toksin 15 tahun itu ya, hanya satu kali aja ada satu pasien digigit dua ular, itu aja. Nah, tapi kalau untuk tawon itu bisa ratusan orang kena, puluhan orang kena, itu bisa. Jadi ini adalah masalah kegawat daruratan perseorangan dan bencana yang ada di negara kita. Jadi seperti ada di slide saya ini ya Mbak, itu beda tawon dan lebah itu agak susah. Dan kalau orang awam melihat secara morfologi itu ya susah Mbak. Nah jadi memang harus seorang ahli yang melihat lebah atau tawon gitu. Nah sekarang kita akan belajar ya kira-kira beda lebah dan tawon apa. Pada tawon itu betina. Karena dia betina, maka ketika dia itu menyengat, sengatnya itu tidak patah dan dia tidak mati setelah menyengat. Kemudian karena dia betina, dia itu mempunyai kantong bisa. Nanti kita lihat di slide-slide saya selanjutnya ya. Kantong bisa itu menyebabkan sebuah masalah enfinomasi. Enfinomasinya bisa berupa akut lung edema atau akut kidney injury. Jadi bisa gagal ginjal dan gagal jantung. Makanya di kasus-kasus di Indonesia, tawon ini banyak sekali menimbulkan kematian. Aku tadi malam tuh dapat kasus nih Mbak di Kalimantan Timur ya. Nah, nggak tahu aku teman-teman Kalimantan Timur tak suruh ikut sebetulnya hari ini. Nah, itu karena di sana masih banyak desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi ya akhirnya konsul begitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari 2 sengatan, risiko untuk terjadi alo dan aki itu tinggi dan risiko kematian sangat tinggi. Beberapa tahun yang lalu di Kalimantan Barat ada orang disengat kira-kira 250-an gitu ya yang meninggal. Di Jakarta aja ada kasus di rumah sakit saya, mungkin teman-teman Premier lagi ikut juga ya. Tahun 2023 itu ya kejadiannya. 125 sengatan meninggal juga. Nah, jadi dengan kondisi begini, tawon adalah hewan yang mempunyai venom yang berakibat fatalitas. Nah, kita beralih ke lebah ya. Kalau lebah, dia ini jantan. Dan ketika dia menyengat, sengatnya itu patah, nyengatnya satu kali, Mbak. Kalau tawon tuh nyengatnya berkali-kali. Nah, kalau lebah ini nyengatnya satu kali. Terus dia patah, terus dia meninggal. Jadi, kita akan menemukan bekas sengatan yang patah itu. Nah, ini nanti penting untuk teman-teman dokter IGD, dokter puskesmas ya, bagaimana membedakan tawon dan lebah. Secara morfologi susah, tapi di bekas sengatan, kalau ada bekas sengatnya, maka dia itu bisa disebut adalah sengatan lebah. Tapi kalau tidak ada sengatnya, dia sengatan tawon. Mana pada lebah, karena dia jantan, dia tidak punya kantong bisa. Jadi lebah itu hanya akan menimbulkan sebuah reaksi alergi sampai shock anafilaktik pada individu yang hipersensitif. Jadi kalau kita tidak hipersensitif, maka sengatan lebah itu juga tidak berarti apa-apa karena tidak ada kantong venom dan kematiannya bukan karena enfinomasi, tapi karena adanya alergi dan shock anafilaktik. Nah, oke, next ya Mbak, next slide-nya. Nah, ini tawon. Jadi hari ini kita ngomong yang berbisa loh ya, karena aku ahli toksin, bukan ahli yang nggak berbisa gitu ya. Nah ini untuk tawon, kita hari ini ngomong banyak tentang tawon.
Jadi tawon itu mempunyai sarang yang tertutup rapat. Ini ada bisa lihat ya. Kalau orang Jawa ngomongnya itu berbentuk seperti ndas atau kepala karena bentuknya bulat. Tapi sebetulnya bentuknya macam-macam. Anda lihat itu adalah sarang yang menutupi genteng. Itu dulu kami evakuasi di tahun 2018 ya di Klaten. Kemudian tuh bentuknya tawonnya. Jadi tawon itu kalau lebah kan tugasnya mencari putik bunga untuk memproduksi madu. Nah, kalau tawon apa tugasnya? Karena dia betina, tugasnya hanya merawat telur sampai dewasa muda. Ya dia emak-emak gitu loh. Jadi dengan kondisi kayak gitu dia tidak menghasilkan sesuatu. Jadi nggak benar ya kalau tawon menghasilkan minyak tawon itu salah loh ya. Nah, jadi tawon tidak menghasilkan produksi apapun karena memang dia hanya uh, bekerja untuk telur sampai dewasa muda. Next ya. Nah, bagaimana populasi dan habitat tawon? Tawon ternyata hanya ada di daerah Asia. Australia gak ada, Amerika juga gak ada. Nah, kita lihat tuh banyaknya di Asia, Southeast Asia ya, di Asia Tenggara, sampai nanti di Asia di daerah Jepang, Taiwan, nah itu ada. Nah, jadi kalau Anda belajar, saya ingat waktu saya belajar clinical toxinology, tadi kurang ya ininya apa CV saya ya Mbak Lelita ya. Saya belajar clinical toxinology di Australia, Isinya Mbak. kepanjangan soalnya, Dok. Iya, Jadi nggak nggak dibaca apa-apa. sih. Nah, jadi waktu di Australia tuh mereka nggak cerita tentang tawon. Ketika saya datang lagi untuk clinical toxicology di yang kedua di tahun 2019, yang pertama saya datang 2017 ya. 2019 mereka justru meminta saya menjadi pembicaranya karena apa? Mereka tidak tahu tentang tawon ini. Nah, melihat kondisi ini, kita segera paham bahwa sebetulnya tawon ini adalah kondisi berbahaya di daerah Asia. Oke, saya lanjut ya Mbak. Next selanjutnya. Nah, jadi apa sebetulnya yang menyebabkan populasi naik? Nah, populasi daripada tawon ini naik karena berbagai macam. Misalnya, ya, aku ganti device di Zoom Mbak ya sebentar. Ya, Dok. Oke, udah ini ya, ganti device ya aku ya Mbak. Ya, udah kedengeran. Nah, jadi penyebab populasi yang naik adalah karakter dari si tawon. Ada dua karakter tawonnya ya, yaitu internal dan eksternal. Internal itu dari tawonnya sendiri, eksternal itu ya dari lingkungan, misalnya pakan, tempat dia bersarang atau berburu, predatornya, musuh atau kompetitornya dan bencana. Jika nggak ada musuh kompetitornya, yo akhirnya populasi tawon itu meningkat, Mbak. Saya masih ingat waktu berbagai macam eh, kondisi itu, ternyata kompetitornya dari si tawon udah nggak ada lagi. Karena nggak ada kompetitor dari si tawon, ya dia tumbuh dengan bagus populasinya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lainnya, pakan misalnya ya, tawon ini makannya itu adalah pemakan segala, Mbak. Jadi dia tidak seperti lebah yang makan putik bunga saja, yaitu makan daging, makan sayur, makan ayam, makan sampah. Nah, jadi kalau ada tempat sampah di daerah itu, saya ingat waktu yang tadi di Klaten itu di dekatnya pasar Krempiang tuh loh Mbak, pasar kecil yang apa jual-jualan sayur, ikan tuh loh Mbak. Nah, jadi tempat sampahnya tuh terbuka gitu, hanya berupa kayak bedengan dari semen gitu dan terbuka dibuang di situ. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pada siang hari, karena tawon ini adalah diurnal animal. Dia di siang hari makan di situ, kemudian dia tinggal di sarangnya di malam hari. Jadi kalau pakannya banyak, dia ada di tempat yang banyak sampah, manajemen sampah menjadi penting ya, maka dia akan tumbuh dengan banyak populasinya. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Jadi ternyata sampah juga menyebabkan populasi hewan yang berbahaya ini menjadi naik. Satu hari saya ditanya oleh salah satu perkebunan ini kan banyak teman-teman yang kerja di kebun yang ikut di ini ya di webinar ini ya. Nah, saya ditanya waktu itu kenapa ya Dokter Maha ini tawon kami kok banyak banget. Ya saya tinggal tanya bagaimana manajemen sampahnya. Kalau manajemen sampah kalian jelek, ya populasi tawon naik karena makanannya ada.
Gitu. Jadi kalau Anda tidak ingin ada populasi tawon di situ, maka manajemen sampah di tempat Anda berada harus bagus. Oke, next. Yuk, next yuk. Ya, next. Nah, oke. Jadi sifat dan karakter internalnya berupa ukuran. Nah, ukurannya kecil, kemudian fertilitasnya tinggi, survivalnya tinggi di stadium muda, jadi jarang yang mati. Umur stadium muda itu pendek, tapi dewasanya tuh panjang. Jadi yang dewasa tuh lebih lebih apa namanya panjang lah usianya ya. Kemudian bersengatnya dan agresif itu eh, bisa dihindarkan ya. Tingkat adaptasi pada perubahan tinggi. Jadi dia bisa beradaptasi di tempat manapun. Tawon ini sarangnya bisa di tanah, bisa di pohon, bisa di apa dinding. Saya pernah dapat tawon itu di dalamnya salon di puskesmas. Salon itu loh Mbak, apa namanya tuh? Kalau zaman dulu orang menyetel radio Speaker, atau tape recorder, itu kan ada speaker, ya. stiker, betul. Nah, itu kalau zaman dulu kan berupa kayak salon gitu ya, namanya salon tuh berupa kayak lemari kecil gitu Iya. kan. Ya, nah itu ada dia bisa di situ. Jadi karena dia bisa beradaptasi di mana saja, maka si tawon ini juga sifatnya itu sangat-sangat adaptable. Kalau di ular kemarin adalah kobra yang bisa ada di mana-mana. Dia pemakan segala. Karnivora, insekta, wis pokoknya makan apa aja lah dia. Sehingga dengan makanan apa aja itu dia bisa hidup di mana saja. Kemudian pembentukan dan pemisahan ratu barunya itu cepat. Jadi tawon itu beda dengan lebah yang cuma punya satu ratu dan si lebah itu aja yang bisa berproduksi kan. Kalau ini ratunya banyak. Jadi ratu satunya dimatikan, ratu yang lain muncul gitu. Kemudian kemampuan menyebar atau berimigrasinya tinggi. Dan eh sorry ya, tingkat adaptasi pakan, tempat, ruang itu juga tinggi. Dan dia gak gampang mati. Jadi mortalitasnya itu rendah. Sehingga populasinya itu berkembang sangat-sangat bagus. Oke, next. Bagaimana dengan lingkungan eksternalnya? Nah, perubahan lingkungan meningkatkan daya dukung dan populasi yang meningkat. Contohnya, habitatnya tempat dia bersarang. Ya, tadi yang saya cerita ya bisa di tanah, bisa di pohon, bisa di almari, bisa di gedung, bisa di masjid ya, bisa di sekolah ya kan. Kemudian habitat mencari makan. Nah, makanannya ada di mana-mana, sampah ada di mana-mana, maka dia oke. Macam jenis pohon predatornya ya, macam jenis pakan ya, misalnya predator, scavengernya ya gak ada, jadi ya tambah banyak. Kemudian nutrisinya tinggi misalnya itu tambah banyak dia. Jadi pengontrol populasinya di situ itu misalnya kompetitor atau predatornya gak ada, kan ini jenis burung-burung ya Mbak, untuk tawon ini predatornya ya. Nah kalau burung-burungnya gak ada, kita lihat di Indonesia ada burung-burung tuh loh, udah habis loh Mbak. Burung pipit kecil, burung gereja jadi digoreng gitu kan. Nah, jadi akhirnya habis itu. Kemudian ya otomatis musuh di alam, bencana alam ya. Misalnya ada bencana alam ya, eh, populasinya bisa tersebar lebih cepat lagi. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui lingkungan eksternal, kita lanjutkan ya. Yuk, yuk next. Nah, bagaimana kita mengetahui pengetahuan dasar untuk pengelola tawon? Ya, kita harus mengenali jenis tawon. Di Indonesia, tawon tadi ada 4 spesies utama. Vespa afinis, Vespa uh, Vespalis ya. Nah, nanti kita lihat. Sebentar, saya agak lupa. Nah, jadi jenis-jenis Vespa ini nanti ada yang bisa beradaptasi dan mudah dan ada yang memang susah beradaptasi. Kemudian sifat dan karakternya, kelemahan dan kekuatan, evaluasi kondisi koloni yang terkini, serta rancangan pengelolaan tawon. SOP-nya gimana? Dan pengelolaan oleh stakeholder atau masyarakat. Jadi, evakuasi untuk tawon ini gak boleh loh oleh orang awam. Beberapa waktu yang lalu ada banyak orang relawan-relawan melakukan evakuasi. Saya bilang nggak boleh, kalian hati-hati. Karena ketika kalian itu tersengat, dan sengatan itu lebih dari 2 sengatan, di Indonesia ini dan di seluruh dunia tidak ada antivenom tawon. Resikonya adalah alo dan aki, bisa cuci darah tuh kalian. Nah, jadi saya berharap evakuasi untuk sarang tawon hanya dilakukan oleh yang berkompetensi, yaitu damkar, yang memang kompetensinya adalah penyelamatan atau tim SAR ya, atau apa kalau beberapa tempat BPBD misalnya gitu ya. Jangan oleh orang awam atau relawan. Oke, next.
kelemahan tawon. Jadi tawon ini berburu sendiri-sendiri dan dia tidak agresif bila jauh dari sarang. Jadi karena ini mama ya, tadi saya cerita tugasnya dia adalah menjaga telur sampai dewasa muda. Jadi kalau dia itu terbang, ya kira-kira hanya sekitaran dari sarangnya, misalnya 2 sampai 2,5 meter aja lah ya. Setelah itu dia balik lagi. Ingat, mama itu enggak akan pergi jauh-jauh. Itu ya Mbak Lita ya. Nah, jadi setelah itu balik lagi dia. Nah, kalau lebah beda, karena lebah ini jantan, dia pergi sampai jauh untuk mencari putih bunga dan baru kembali untuk menghasilkan madu. Jadi dia ini masuk sarangnya di malam hari atau di siang hari, hari hujan. Jadi dia ini bekerja di urna dan dia berkumpul dalam sarang yang tertutup tadi itu ya ada dindingnya dan sarang ini menggantung dengan tangkai yang kuat tertutup cuma ada beberapa tempat untuk keluar. Jadi kira-kira 2 sampai 6 lubang. Lanjut. Ya, next. Kekuatannya, tadi kan kelemahan ya, kekuatannya dia dapat menempati hampir semua tipe habitat. Tadi kan aku sudah cerita ya, di rongga, di tempat ketinggian, di tanah dia bisa. Dan dia sensitif terhadap gangguan getaran, goyangan, dan pukulan. Kalau masalah warna belum ini ya, belum terbukti. Meskipun ada yang nulis, tapi kalau saya sendiri sebagai ahli toksin belum terbukti yang warna. Nah, jadi kalau ada getaran, contohnya waktu itu saya punya pasien tuh naik, dia ini komunitas Vespa itu loh, Mbak. Nah, Vespa kan zaman dulu, jadi kan pasti kalau dinaikkan bunyi bem 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 dan ada getarannya kan ya. Nah, orang di Vespa pertama nggak apa-apa. Orang di Vespa kedua disengat satu sengatan tawon, Vespa ketiga itu kalau nggak salah dua. Kemudian teman saya ini di Vespa terakhir ketujuh ya. Dia disengat hampir seluruh dari sarang itu. Dan teman saya ini ya akhirnya dirawat di rumah sakit. Karena disengat kalau nggak salah 27 sengatan. Jadi dia tadi sensitif terhadap getaran, goyangan, dan pukulan. Beberapa anak kecil nggak tahu, dipikir itu sarang lebah. Dia ingin ambil madunya. Dilemparilah sarang tawon. Ya tawonnya marah keluar. Karena pukulan atau goyangan. Dia agresif bila di dalam lalu di dekat sarang. Tadi itu ya 2 sampai 2,5 meter lah ya. Dia pendendam. Nah ini dia nih. Pokoknya ya persis sifat-sifatnya mama lah. Karena ini betina toh ya. Nah, jadi dia ini pendendam. Agresivitasnya meningkat pada gangguan berulang-ulang. Kayak tadi saya cerita yang naik komunitas Vespa tadi ya. Di pertama-pertama dia nggak apa-apa. Tapi lama-lama dia ini ya. Apa manggel ya. Nah akhirnya di orang yang paling akhir dia sengat banyak. Dan racun sengatnya berbahaya karena bisa menimbulkan alo dan aki tadi. Menyengatnya ingat, dia bisa menyengat berkali-kali. Kalau lebah cuma 1 kali patah dan dia mati. Kalau ini enggak. Dan yang paling penting karena dia betina, dia mengeluarkan hormon foremon atau hormon pertemanan. Nah, ini ada cerita lucu nih Mbak Mbak Lita ya. Jadi dulu tuh di Klaten itu ada damkar. Ini saya ini ya, apa namanya? Barangkali teman-teman dari Klaten ingat itu kejadian 2017 ya. Nah, jadi waktu itu si damkar ini evakuasi berturut-turut beberapa hari. Dan waktu itu masih pakai baju yang damkar yang jas itu ya. Jadi ternyata baju damkar itu jarang dicuci. Jadi karena mungkin berat dan mahal ya kalau mencucinya kan. Nah, jadi dia pakai terus dalam evakuasi. Di evakuasi yang saya dilaporkan itu, mereka ini belum nyampe sarang. Tetapi tawon itu sudah masuk semua dan menyengat mereka. Jadi mereka ini disengat di dalam mobil damkarnya. Nah, waktu itu saya tanya, apakah mereka memakai baju yang sama di hari sebelumnya? Ternyata di hari sebelumnya mereka evakuasi sarang tawon dan ternyata baju itu tidak dicuci. Jadi si tawon itu mendapatkan sinyal dari si Foremon sehingga dia tahu oh ini target sasaran sengatan. Masuklah semuanya ke dalam mobil damkar tadi dan damkar yang belum evakuasi itu tersengat tawon semuanya ya. Jadi begitu ya hati-hati karena dia punya hormon pertemanan gitu. Lanjut yuk. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana evaluasi kondisi sarang tawon. Anda harus melakukan evaluasi, lo mulai lokasi berbahaya atau enggak, ukurannya kecil atau besar, tingkat kesulitan posisi sarangnya, misalnya dalam rongga, dalam ranting, belukar, menggantung atau tidak, tingkat sensitivitasnya, dia sensitif atau tidak, ataupun waktu penanganannya. Ingat, mengevakuasi sarang tawon harus di malam hari,
Karena saatnya dia bobok tadi, kalau dia waktunya kerja ya ada disengat semuanya. Nah ini yang terjadi untuk pasien saya yang 2023 yang di Premier Bintaro itu ya. Dia itu mau mandi jam 9 pagi. Ternyata torennya dia itu tertutup oleh sarang tawon, Vespa afinis. Dan waktu dia membuka sarang tawon itu menghancurkan sarang tawon, tawonnya nyengat dia. Jadi 125 sengatan. Akhirnya beberapa hari kemudian dia meninggal. Lanjut. Jadi bagaimana cara pengelolaannya? Kita harus tahu nih, koloni berbahaya atau tidak. Jadi kalau yang berbahaya ya langsung dipindahkan, dibunuh atau dimusnahkan. Jadi tidak ada namanya konservasi tawon. Sampai sekarang belum ada itu, Mbak. Jadi ya udah matiin aja gitu. Oke, lanjut yuk. Nah, ini adalah kantong bisa. Ibu bilang. Pak Julius, Pak Julius. Nah, ini kantong bisanya itu menghasilkan bisa dari si tawon tadi. Kemenkes, Kemenkes. Nah, jadi begitu ya. Kemudian next bisa kantong bisa ini yang menghasilkan itu di mana? Nah, ini tadi jenisnya ya. Ada Vespa afinis, Vespa tropica, Analis, Velutina ya. Sehingga dari 4 spesies ini semuanya mempunyai bisa atau finom. Tetapi yang paling adaptable adalah yang afinis. Jadi kalau ada kasus-kasus itu kebanyakan adalah kasus-kasus yang afinis. Lanjut. Di situ, di dalam situ. Nah, ini adalah pada fase lokal. Di fase lokal, dia akan menimbulkan sebuah kondisi nyeri, ya, pembengkakan. Nah, itu bisa dilakukan first aid, yaitu berupa pemberian kompres es tadi itu. Nah, nah, jadi kita bisa kompres kira-kira, oke, makasih ya Pak. 15 menitan gitu ya. Jadi 5 sampai 15 menit itu dikompres es, kemudian lanjut ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pertolongan. Oke, nah ini dia kalau dia multisting ya. Jadi kalau dia banyak sengatan, maka selain diberikan kompres, dia juga jadi selain diberikan kompres, dia juga diberikan obat-obat analgesia. Tapi untuk yang tawon tidak boleh diberikan kortikosteroid atau antihistamin karena dia ini finom, bukan alergi. Kalau lebah boleh diberikan antihistamin atau kortikosteroid karena sifatnya adalah sebuah alergi atau shock anafilaktik. Jadi teman-teman cukup memberikan analgesia saja. Ya, lanjut next. Nah, ini yang sistemik ya, lebih dari 2 sengatan. Lanjut. Ya, lanjut Mbak. Ya. Nah, boleh diklik ya videonya. Ini adalah video salah satu pasien saya yang sistemik eh, disengat oleh tawon. Anda bisa melihat ya, dia lebih 2 sengatan. Ini kira-kira ada 50 sengatan. Kemudian ada tanda-tanda akut lung edema, di mana dia sesak, ada ronki, ada distended daripada JVP. Anda lihat nih ya, dia sangat berkeringat karena sesak, bengkak semuanya. Nih, lihat, akhirnya pasien ini memang meninggal karena akut lung edema dan juga akut kidney injury, oliguria dan anuria. Ya, jadi kalau Anda menemukan kasus di setengah tawon sampai dia begitu berkeringat, sesak dan sebagainya, hati-hati. Dia masuk di dalam sebuah kondisi akut lung edema dan akut kidney injury. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Jadi kesimpulannya, first aid itu harus benar. Jadi nggak boleh lagi pakai first aid aneh-aneh. Kan dulu di setengah tawon tuh dikasih first aid minyak tawon, gitu kan ya. Nah itu salah ya. Nah jadi kalau itu first aidnya benar, maka dia tidak akan jadi sistemik. Kemudian jika sengatan lebih dari 2, Anda harus segera membawanya ke tempat pelayanan kesehatan. Karena kalau tidak segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, kalau itu terjadi akut lung edema dan akut kidney injury akan berakibat sangat fatal. Nah, jika ada tanda-tanda sesak, kemerahan, bengkak, atau susah buang air kecil, nah itu adalah tanda eh, akut kidney injury tadi, di mana menimbulkan sebuah kondisi sistemik tadi dan harus dilakukan pengobatan berupa hemodialisa atau cuci darah. Nah, tapi kalau ternyata
pengobatan HD dan juga ALO tadi akan bisa dilakukan, maka sebetulnya nyawa orang-orang di Sengat Tawon ini bisa diselamatkan. Sudah ada kasus lebih dari ratusan orang yang kita bisa selamatkan dengan pengobatan first aid yang benar dan tata laksana yang benar. Yang saya ingat yang di Fatmawati, mungkin teman-teman di Fatmawati ada yang ikut ya. Waktu itu dia disengat hampir berapa 110-an gitu ya. Orangnya umur 70 tahun dan ternyata bisa diselamatkan oleh teman-teman dari Fatmawati tadi dengan manajemen akut lung edema yang benar dan acute kidney injury yang benar. Oke, next. Nah, bagaimana dengan lebah? Sekarang saya akan cerita tentang lebah apis dorsata atau lebah hutan, di mana dia menghasilkan madu dan dia hanya menimbulkan sebuah kondisi alergi dan shock anafilaktik pada orang yang hipersensitif. Ya, lanjut. Nah, ini dia sarangnya dan dia adanya di hutan ya. Biasanya menghasilkan 2 minggu sekali itu menghasilkan madu. Sehingga sebetulnya dia tidak berbahaya kecuali orang-orangnya adalah orang-orang yang hipersensitif. Oke, lanjut yuk. Nah, ini dia ya apis dorsata. Lanjut. Nah, untuk beberapa insekta yang lain, di Indonesia itu yang beracun atau punya kantong bisa cuma tawon. Sedangkan spider, scorpion, dan juga semut itu tidak punya kantong bisa di Indonesia. Tetapi kalau Anda ada di Australia, funnel web spider itu menimbulkan neurotoksin, tapi di Indonesia enggak. Ataupun scorpion itu di Aljazair, di Timur Tengah, punya kantong bisa, sehingga bisa menimbulkan kardiotoksin dan nekrotoksin. Dan juga semut di daerah Amazon itu bisa menyebabkan sebuah kondisi kardiotoksin. Tetapi di Indonesia tidak. Oleh sebab itu di Indonesia tata laksananya adalah dengan pemberian analgesia, dilihat apakah dia menimbulkan alergi atau shock anafilaktik, berarti dia orang-orang yang hipersensitif, jadi kita tidak perlu memberikan antivenom, baik itu scorpion maupun spider ataupun semut N. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya, scorpion di Indonesia semuanya tidak punya kantong bisa. Lanjut. Nah, kalau yang di Aljazair tadi neurotoksin sama kardiotoksin dan nekrotoksin. Lanjut. Ya, ini ya. Jadi dia menjadi important lethal pada manusia itu di Iran, Yaman, Pakistan, Aljazair, Australia, North Afrika, Tunisia, Maroko, Meksiko, Saudi Arabia. Dan tidak ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi kalau nggak mau disengat skorpion ya harus pakai APD. Dan Anda harus mempunyai vektor kontrol pemakan mereka biasanya burung-burung ya. Dan jangan lupa dibersihkanlah hunian Anda secara berkala. Nah, ini semut tadi. Oke, lanjut. Ya kemarin baru dapat nih saya semut yang menimbulkan sebuah alergi sampai sekujur butuh jadi shock anafilaktik. Kata laksananya ya kortikosteroid, antihistamin sama diberilah adrenalin atau epinefrin untuk kondisi shock anafilaktiknya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ya untuk golongan-golongan semut tadi. Lanjut. Nah, jadi untuk semut hanya terjadi reaksi alergi sampai anafilaktik. Kemudian pembengkakan, kadang takikardia karena shock anafilaktik tadi. Dan difficult dari breathing itu karena kondisi alergi dari orang yang hipersensitif sampai terjadi shock anafilaktik. Tidak ada kantong bisanya. Lanjut. Oke, jadi kesimpulannya untuk insekta di Indonesia yang mempunyai racun yang mematikan adalah tawon, di mana dia bisa menyebabkan alo dan age. Oke, terima kasih Dokter Lelita. Silahkan kalau ada yang ingin Ya, bertanya. terima kasih banyak Dokter Terima. Materinya jangan khawatir, kita kasihkan. Ini ada yang Ya khawatir tak kan, dikasih. pasti dikasih kalau Dokter Maha. Oke. Baik Ya, teman-teman. Jadi pada hari ini yang hadir tuh dari Kalimantan, dari Sumatera, ada dari Bangka Belitung, Dokter Maha juga dari ya, saya lihat ada yang rame-rame nonton. Lampung. Iya, ada yang rame-rame nonton Iya. ya tadi. Ini ada teman-teman dari Pupuk Kujang, Medco Energy, Pertamina. Wah ini banyak ya dari berbagai kota dan berbagai instansi. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Dokter Maha, sengatan tawon ini bisa berbahaya jika lebih dari 2 ekor.
Nah, dua sengatan gitu ya. Nah, saya pernah Iya. ketemu kasus begini, Dokter Maha. Jadi ada dua orang pemanjat tebing, ya. Jadi dia lagi panjat Mm-mm, tebing, mm-mm. olahraga panjat tebing dekat Padalarang. Nah, waktu dia manjat, ternyata di dekat situ Bandung ya, di Bandung ya, pada larang ya ya. ada Mm-mm. sarang tawon, dan tawonnya itu merasa terganggu. Jadi dua Oh orang iya, karena di getaran, panjat ingat tadi, tebing, ya lagi panjat getaran, tebing di pukulan, sama itu tadi sama ya. Mm-mm. getaran ya, Iya. disengat ratusan tawon, yang satu orang meninggal dan yang satu orang survive tapi mengalami kebutaan, Dok. Jadi Mm-mm. eh setelah tadi dipaparkan oleh Dokter Maha, mungkin teknik pertolongan pertama, kemudian manajemen waktu sampai di rumah sakitnya itu menunggunya terlalu lama karena evakuasi dari tebing itu kan sulit, dan orang Iya. untuk melakukan evakuasi dalam kondisi tawon masih beterbangan kan juga butuh alat pelindung diri khusus gitu Iya. ya. Mm-mm. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Maha tadi? Monggo, silakan. Boleh raise hand, angkat tangan. Siapa yang mau nanya dari RSUD Al Mulk? Ini kan rame-ramean nih nonton. Mungkin ada yang mau bertanya? Iya, Mumpung, ayo, ayo, silakan bertanya. silakan. Ya, Dok. Izin bertanya, Dok. Silahkan. Ya, kami dari RSUD Al Muluk Sukabumi ini, Dok. Mau menanyakan, Oke, iya. untuk menanyakan, tadi kan ada eh, sengatan tawon dan lebah. Kemudian pada tawon, pada jika ada pasien, itu kan pertama mungkin kita observasi dulu ya, Dok ya. Ini masuk yang tawon yang berbahaya atau sengatan lebah yang Eh, tadi kalau tidak. tawon semuanya berbahaya. Nah, Nah, kalau lebah kan tidak berbahaya. Jadi, ya. yang pertama kali itu kan kalian anamnese toh ya. Nah, jadi waktu anamnese Anda tahu, oh dia disengat jam berapa, gitu kan ya. Kemudian jangan lupa pemeriksaan fisik dulu, dokter. Ketika pemeriksaan fisik, Anda meraba bekas sengatan ya. Ketika meraba, terus Anda mendapatkan bentukan seperti duri, nah itu sengatnya si tawon. Nah, jadi biasanya sengatannya kecil, bentuknya seperti duri mawar itu loh, Dok. Pernah pernah lihat duri mawar kan ya? Nah, nanti Iya, mungkin ya. eh, teman-teman bisa dibagikan buku pedoman yang kemarin, Pak, Mbak Lelita. Di situ ada gambarnya. Nah, Oh jadi iya, Dok. eh, Lagi masih dicetak, Dok. bukan bukan yang soft file, yang Oh, soft soft file. file. Oh iya, iya, iya. Kasih Siap. aja Ada, semuanya ada. nih 200 orang nih dikasih aja semuanya buku itu. Siap. Nah, terus di situ itu dokter bisa menemukan sengat. Kalau dokter menemukan sengat, maka dokter langsung mengidentifikasi itu lebah. Tapi kalau dokter tidak menemukan sengat, maka dokter langsung mengetahui itu tawon atau yang sengatan yang lain. Tapi yang terutama yang tidak menimbulkan sengatan patah, apa ada bekas sengatnya itu adalah si tawon. Nah, gitu dok, itu langkah pertama. Jadi identifikasi bisa dilakukan dengan menemukan sengat tawon ada atau tidak di sana. Gitu. Oke, Baik, lanjut dokter. dok Terima kasih, dok. pertanyaannya. Ya. Mm-mm. Kemudian untuk penanganannya tadi ada kompres S ya, dok ya. Ya, Penanganan 5 menit awalnya. sampai 15 menit. Ojo lama-lama, Dok. Nek lama-lama ya beku gitu ya. Jadi cuma 5 menit sampai 15 menit saja, Dok. Gitu. Oke. Ya, ini dok ada pertanyaan juga, dok. Ya. Untuk sengatannya, kalau misalnya tadi kan di kompres es. Kalau Mm-mm. untuk satu dua mungkin kompres esnya es batu, dok. Kalau sengatannya Kok banyak, es dok. batu, Dok? Pakai jelly pack lah, Dok, yang lebih canggih dikit. Oh. Pakai Jelly itu pack loh, itu loh, Dok. tahu. Nah, yang Jelly. nggak ada beliau di For Life ini. For Life ini jualan loh, jelly pack. Ya, ya. Jadi kalau seluruh Itu, tubuh Dok, yang itu biru. kan betul, Mm-mm. jelly packnya itu kan ada yang besar gitu dok. Blue Jadi tinggal gel. itu kan berupa plastik gel besar gitu, ditempelin lah itu semuanya, udah didinginkan. Jadi sebetulnya di UGD kan ada kulkas. Isinya kulkas di UGD bukan makanan loh ya teman-teman ya. Harusnya adalah jelly pack itu gitu. Ya. Atau Makasih, dok. bisa bisa nggak, Dokter Maha, kalau misalkan jelly pack yang lebar nggak punya, Mm-mm, kita mm-mm. pakai air es, Bisa kemudian pakai handuk gitu ya, dikompreskan, betul. dikompreskan gitu. Nanti Bisa kalau udah terasa hangat, kita ganti dengan kompresan yang ya. baru gitu, kayak
kayak ngompres orang Betul. demam aja ya dok ya. Bisa 5 sampai 15 menit. Jangan Iya, lama-lama, nah nanti ini hipotermi. iya hipotermia. Ini nyambung ada yang bertanya di kolom komen. Selain dengan es dok, ada nggak teknik pertolongan pertama lainnya? Enggak ada, kan itu air dingin. Ya, jadi maksudnya adalah untuk membuat sebuah kondisi daripada envenomasi dari eh, tawon ini tadi tidak mengalami Bentar. penyebaran menjadi Ya. sistemik. Jadi dia dikompres dulu. Kalau untuk yang lebah tadi ya tentu saja proses alerginya supaya tidak menjadi sebuah kondisi menyebar alerginya. Kalau pada lebah kan akhirnya jadi shock anafilaktik kalau alerginya tambah berat gitu. Dokter Maha, saya pernah membaca pertolongan pertama untuk lebah itu karena sengatnya nyangkut kan dia, itu Ya tidak harus boleh diambil sengatnya. Betul. tidak boleh menggunakan pinset karena dia akan memencet apa sih ada kantong bisanya lah di situ. Oh, enggak ada. Tapi harus Lebah enggak ada kantong di bisa. oh nggak ada, Lebah di enggak ada. stretch pakai kartu kredit gitu ya, kartu kredit. Aizendah Oh enggak itu ya, jadi pakai mistis dan pinset boleh mitos dok, itu. pakai pinset boleh berarti. Jadi gini, yang penting adalah melakukan remove. Remove kan mengambil tuh ya. Mm-mm. Anda mau ngambil pakai tangan, pakai pinset, pakai kalau saya nih ya, pakainya Hmm. itu loh dok, pakai plester itu loh dok, Oh, tempelin plester dipepet coklat, gitu ya, Dok? terus Oh, ditarik kayak kita mewax bulu ketiak. oke. Ini soalnya Boxing. kalau saya ngomong gini, teman-teman langsung ingat terus, oh mewax bulu ketiak gitu, jadi Oke. ditarik semuanya gitu. Nah itu nggak masalah dok, kayak gitu. Siap. Ini Ya dok, Dokter Melati. Ya, terima kasih, Dokter. Kalau masih ada dok, pertanyaan, nanti dok boleh mau tanya. menanyakan lagi untuk apakah ada Boleh. untuk memberikan antihistamin dan steroid ada penanganannya dok? Itu hanya untuk lebah. Kalau tawon nggak boleh. Jadi karena tawon adalah envenomasi, maka pemberian kortikosteroid dan antihistamin tidak direkomendasikan. Tetapi untuk lebah, karena dia memang kondisi alergi sampai shock anafilaktik, pemberian kortikosteroid dan antihistamin serta analgesik direkomendasikan. Gitu, Pak. Gini, Baik Dok, dokter kadang-kala Maha, kan kita terima nggak ada kasih. yang ngajari. Ya, zaman dulu ya, kalau saya kan zaman dulu juga diajarinya berdasarkan apa namanya itu kearifan lokal masing-masing dokter gitu kan ya. Jadi akhirnya kita diajarinya kan dikasih kortikosteroid dan antihistamin. Ternyata kalau itu proses envenomasi ini nggak boleh, cukup analgesik aja. Itu dok. Dok, kalau misalkan terlanjur diberikan antihistamin dan kortikosteroid pada sengatan tawon, apakah bakal ada Tawon, iya. gitu, Dok? Atau Jadi karena ya nggak itu berguna adalah aja gitu? ya itu nggak berguna, tetapi juga kan imunosupresi ya dok ya. Nah Oke. sementara envenomasi sendiri adalah sebuah kondisi keracunan. Nah, jadi dalam kondisi keracunan dan dalam kondisi imunosupresi, memang sih untuk penelitian pemberian kortikosteroid itu memang sekarang lagi rame dibuat penelitian. Salah satu hasilnya adalah ternyata dia tidak mendukung sebuah, kan kita pikir akan bisa menghambat proses Hmm. envenomasi ya. Hmm. Ternyata dia Hmm. tidak, justru membuat kondisinya karena imunosupresi, kondisinya menjadi lebih cepat menjadi fase sistemik tadi, Dok. Gitu. Oke. Eh, Baik, selanjutnya izin pertanyaan bertanya. Dokter Melati Iya, dulu ya. silakan. Ah, Siapa udah yang mau raise tanya? hand dari tadi. Silakan Dokter Iya. Melati. Ya, terima kasih dokter. Selamat pagi dokter Maha. Perkenalkan saya dokter Iya. Melati dari Bogor. Eh, Mungkin Oke. pertanyaan saya Aku ini lagi sih di dok. Depok nih. Oh, Mau deket. tanya ini aja sih dok. Kadang-kadang kan kalau Biotis. kita Lagi lagi di lagi biotis. di luar nih dok, tiba-tiba ada tawon tawon lewat nih atau kayak ngider-ngider gitu. Itu bagusnya kita gimana ya dok ya? Soalnya saya pernah dengar katanya kalau kita panik atau usir-usir malah nanti disengat gitu. Katanya suruh diem aja gitu, pura-pura nggak nggak panik gitu. Itu gimana Biasanya dok? ngomong Oh, kalau itu kan pahit-pahit gitu, ular. Dok. Ya Kalau itu kan gitu. ular. Terus ngomong pahit-pahit itu kalau orang Indonesia. Ya harusnya gimana ya dok kalau memang ada tawon yang dekat-dekat kita Jadi baiknya harusnya gini, gimana? tawon itu kan seperti yang saya katakan tadi, dia itu kan terganggu dengan pukulan, getaran, dan goncangan, ya kan? Jadi kalau Anda tidak melakukan itu, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ular, memang karena deteksi dari inderanya itu adalah sisik yang dapat mendeteksi
pendengaran dan dapat mendeteksi perubahan suhu, ya memang yang harus diam dan tidak melakukan pergerakan tadi. Jadi itu untuk ular. Tapi kalau untuk tawon ini, ya Anda pokoknya tidak melakukan hal-hal yang membuat dia merasa sensitif tadi itu, kayak gitu. Jadi kalau ada tawon di situ, ya Anda jangan tepok pakai itu ya apa raket itu ditepok ya dia akan terganggu gitu ya. Jadi lebih baik kalau saya adalah Anda menghindari saja. Misalnya kalau ada tawon di situ ya buka aja jendelanya supaya si tawon keluar. Nah, kayak gitu, dokter. Kalaupun misalnya hinggap di baju, dok, itu kita usir pelan-pelan nggak apa-apa, dok, karena takut Ya, disengat. Anda, oh ya, kalau itu memang Anda bisa kibaskan baju Anda gitu biar dia pergi gitu ya, dok ya. Tapi saya tidak menyarankan Anda menangkap tawonnya, nanti disengat gitu soalnya. Baik, dok. Baik, dok. Terima kasih, Memang dok. belum ada repelen untuk tawon. Kalau untuk nyamuk kan ada repelen tuh supaya dia tidak Mendekat. tidak apa namanya menyengat gitu kan ya. Tapi kalau untuk repelen tawon ini kok tidak ada ya. Lebah juga tidak ada repelennya. Iya. Meskipun banyak orang mengatakan oh bisa tuh pakai bunga-bunga digosok-gosokin gitu kan ya. Nah, ternyata itu belum ada juga riset evidence base-nya kayak gitu. Oke. Selanjutnya Dokter Tri Yuliana Slamet. Monggo, Dok. Izin izin bertanya, Dok. Ini Ya, kalau gimana? misalnya tadi kan dikatakan lebah ya yang tidak yang boleh diberikan kortikosteroid dan antihistamin. Nah, Iya. pertanyaannya kalau misalnya Karena nggak punya pasien kantong bisa, Bu. Jadi karena dia tersebut nggak punya kantong bisa, maka yang terjadi adalah kondisi alergi, begitu dok. Dan shock anafilaktik. gini gini, Dok. Kalau misalnya seseorang ini dia ada gejala ada diabetes dan hipertensi di mana tidak diperbolehkan kortikosteroid dan dia tersengat. Nah, kita sebagai Antihistamin dokter, aja dikasihnya, atau topikal dokter. oh gitu. Iyalah Kemudian dok. kalau Kalau saya nih kalau dok, kondisi kayak gitu kan resikonya kan shock anafilaktik. Kasih adrenalin aja dok, aman dok. oh, siap, 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 dok, siap, dok. Terima kasih, dok. Tapi Iya. kalau misalnya kayak tawon tuh, tawon kan suka banyak tuh di komplek-komplek tuh. Nah, kalau misalnya pernah nih ada kasus datang ke saya, ini anak kecil sedang jalan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diserang tawon. Waduh, ada Iya, dua apa itu tiga tuh bahaya sekali bentolnya bisa itu. meninggal itu dok. Bisa meninggal itu dok. Kalau saya Nah, itu adalah langsung dirawat inapkan kalau lebih dari 2,5 dok. Kemudian kita evaluasi apakah ada JVP yang meningkat, ronki, sesak, oliguri, anuria. Karena antivenom untuk tahun tuh gak ada di seluruh dunia. Tadi sudah saya beritahukan kan ya. Jadi yang kita lakukan adalah suportif simptomatik. Kalau itu menjadikan sebuah alo, ya Anda harus kuras diuresis, kasih diuresis, pasang ETT kalau terjadi gagal nafas kayak gitu ya dok. Kemudian kalau oliguri, anuria ya Anda hemodialisa dok. Gitu. Rujuk, jadi rujuk oh, ke rumah sakit, Dok. Iya, kalau tawon. ya, yes, sekian, terima kasih, dok. Iya, Oke, pokoknya Dokter kalau lebih Yuliana. dari 2,5 ya, Dok ya. Jadi batas dari keamanan dari tawon ini ada 2,5, gitu. Ya, jadi Siap, siap, setiap dok. Terima kasih, ya, dok. Ilmunya bagus banget, dok. Sama-sama. Oke, nanti biar ya. dibuat training lagi sama Full Life, gitu. Iya, jadi Dokter Maha dua sengatan itu adalah menunjukkan risiko yang lebih tinggi ya dok ya. Betul, Dan dan resiko dua dok, sengatan itu adalah fatalitas, Dok. oke, Gitu. Mm-mm. apakah ada perbedaan anak-anak dan orang dewasa dok? Iya. Nah, saya itu punya kasus ya, Dok ya. Satu sengatan tawon itu menewaskan anak-anak. Kayaknya Oh, tadi ada oke. fotonya dia yang anak kecil itu yang di fase lokal itu, Dok. Nah, jadi Mm-mm. sebetulnya pada anak-anak karena kita tidak pernah tahu berapa liter dari venom yang masuk ke tubuh dia, maka satu sengatan aja kalau saya sudah dirawat inapkan, Dok. Tapi observasi 24 jam sampai 48 jam. Tapi kalau orang dewasa dua sengatan, Dok, gitu. Oke, baik. Ini menjadi perhatian juga untuk teman-teman semua kan, Dok ya. Jadi kalau Iya. anak-anak itu kita harus lebih waspada karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil sehingga dengan satu sengatan pun itu bisa jadi fatality. Iya, Hmm. betul. Ini ada Mm-mm. pertanyaan dari Pak Anjar Asmara. Izin, Ih, Dok. namanya kok bagus. Ya, kayak itu loh, artis. Artis. Di masyarakat umum kan kalau terjadi sengatan,
bisanya dikeluarkan dengan cara dipencet pada titik Enggak sengat. ada. Itu Enggak, Pak. Itu bagaimana, Dok? mitos dan mistis itu, Pak. Kita sekarang punya logo baru kan. Stop mitos, mitos dan mistis menjadi medis gitu ya. Oke, Nah, jadi jadi nggak bisa ya, Dok? iya, karena tadi situ kita lihat bahwa ternyata enfinomasi yang terjadi itu bukan masalah dipencet terus keluar. Finom itu masuk ke dalam, kalau yang tawon ini beda dengan ular ya. Kalau ular limfogen, kalau tawon ini memang bisa langsung hematogen atau limfogen begitu, Dok. Karena dia kan Oke. diinjeksikan lewat ini kayak yang ubur-ubur itu loh, Dak. Jadi dia Mm-mm. memperforasi daripada kulit kan, kemudian Mm-mm. dia langsung bisa nyebar. Kalau di ubur-ubur dia bisa menyebabkan purin atau lubang pada sel darah merah, tapi kalau ini bisa langsung menimbulkan gagal ginjal dan akut lung edema karena kerja daripada si jantung dan paru-paru ini mengalami sebuah masalah karena dia kardiotoksin kan ya, Dok ya, kayak gitu. Oke, jadi nggak bisa ya Pak ya dipencet-pencet langsung Iya. kompres es. Kalau dia lebih dari Mm-mm. 2 udah langsung ke UGD aja. Ya, itu cara Nah, mistis dan mitos. iya. Oh Ini iya, Apalagi kalau yang ada. digosok-gosok pakai minyak kayu putih atau minyak tawon gitu. Nah, ini Pak Anjar Asmaranya kayaknya masih mau lanjut bertanya. Silakan Oh, Pak. itu silahkan. kalau kan ini sebenarnya bukan mitos, memang dilakukan. Cuma kita kan Mitis dan mitos, Pak. Karena tidak ada secara medis, itu ya, mitos, mistis dan benar. mitos itu, Pak. Kalau itu ada evidence base secara medis, baru itu Ya. penelitian. Maaf ya, gitu. Itu akan menambah risiko nggak dok ya kalau itu? Lah, kalau resikonya ya infeksi sekunder. Bapak pencet-pencet itu kan memasukkan bakteri, Pak, di itu karena terjadi luka, ya kan? Terus ada lagi satu lagi nih dok, kan ada pembatasan biar toksinnya nggak jalan nih, yang diikat sampai. Yuk, nggak bisa, Pak. Itu salah semua. Di ular ya salah, di tawon apalagi. Karena Baik. torniket Itu kan tidak itu yang untuk. perlu kita sampaikan ke masyarakat dok kalau Ya, nggak itu nanti. mistis dan mitos itu, Pak Baik. Tama. Terima kasih Jadi Jadi, dok. Pak, gini eh, Pak Anjar aku punya Asmara. titip Pak Anjas ya. Nanti ketika Pak Anjas selesai training ini, tolong ya PR-nya adalah nanti kan dikasih buku pedoman yang soft file Ya itu ya dari sama Dokter Kemenkes Lita ya. kan. Ya, Nah, nanti baik. Pak Anjar beritahukan ya ke masyarakat di sana Ya, betul. untuk tidak mengikat, tidak memencet, tidak mengasihkan minyak kayu putih atau minyak tawon gitu ya, Pak ya. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ayah ya, Ya, terima kasih terima Pak kasih. Anjas. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Mbak Halida Zafira. Maaf dok, tadi ketika disengat tidak boleh menggunakan minyak tawon. Iya. Kenapa ya? Mohon Ya dijelaskan. sama, minyak tawon itu kan isinya minyak cengkeh ya, isinya itu hanya memberikan sebuah sensasi rasa panas untuk mengalihkan efek daripada rasa nyeri yang ditimbulkan oleh sengatan. Karena sengatan tadi kan memasukkan alat yang berupa sengat ke kulit kita, sehingga pasti ujung-ujung saraf nyeri itu akan mengalami sebuah apa namanya itu ya eksitasi ya Mbak, apa namanya itu pembangkitan rasa nyeri gitu. Nah, pemberian minyak tawon dan sebagainya tidak akan mengubah enfinomasi, tidak akan mencegah enfinomasi. Dia hanya menimbulkan rasa pengalian rasa nyeri saja gitu. Jadi tidak ada gunanya. Mengapa tidak boleh? Ya nggak berguna untuk enfinomasinya gitu. Dok, apakah efek panas dari minyak tawon itu juga akan mempercepat proses penyebaran fenomnya? Sebetulnya efek panas tidak berpengaruh terhadap fenom, tetapi tentu saja efek panas itu akan berpengaruh terhadap tanda dan gejala sistemiknya. Karena rasa panas tadi akan mengalihkan misalnya dia sesak, misalnya dia mengalami kondisi-kondisi nyeri yang lebih tinggi, pain score-nya menjadi meningkat, kayak gitu ya. Jadi itu agak berbahaya. Tahu-tahu kita sudah melihat pasien itu sudah dalam kondisi akut lung edema, Dok. Gitu. Hmm. Oke, jadi teman-teman jangan digosok dengan aneka minyak yang menghangatkan Ya, ya, Bu, karena ya, itu nggak adalah cuma mitos yang tawon, ya. dikerjakan ratusan tahun di Ya, Indonesia. kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, betul Oke, ini ada gitu. satu pertanyaan lagi dok dari Mbak Ratna. Mbak Ratna, dalam anamnesis, apakah Ya, ditanyakan jam disengatnya? ya, Jadi jam betul, berapa? betul. Karena kalau misalnya barusan itu disengat, maka Anda bisa berpikir misalnya Anda bekerja di klinik atau di puskesmas, maka Anda bisa memberikan pertolongan untuk melakukan first aid-nya. Tetapi jika Anda di sana tidak ada fasilitas, kemudian dia disengat sudah dalam kondisi mengalami dyspnea pada akut lung edema ya, maka kondisi sengatan itu harus cepat dilakukan proses rujukan.
Nah, semakin cepat kan semakin baik. Karena ya saya tahu puskesmas itu kan alat-alatnya terbatas untuk pertolongan ABC. Saya pernah Oke. mendapati di Papua itu gak ada ETT loh dok. Adanya Mhm. ETT bayi. Ya manusia Mhm. dewasa matilah pasien itu. Jadi Mhm. pasien itu mati bukan karena infinomasi loh. Tetapi karena gagal nafas yang terjadi dan tidak tertolong karena alat-alatnya gak ada. Nah ini kan yang datang nih teman-teman banyak nih. Ayo teman-teman BKPK. Jadi harusnya ini ada teman banyak BKPK ya. Tolonglah di rekomendasi kebijakan kita, puskesmas itu butuhnya adalah alat-alat kegawat daruratan, ETT, kemudian apa? Intubasi, kemudian kalau sekarang ini ada LMA yang sifatnya itu protektif, yang langsung ada lubangnya bisa dimasukin ETT, sehingga tidak terjadi sebuah luka-luka. Daripada Hmm. kita mengusulkan alat-alat yang tidak dibutuhkan oleh puskesmas. Contohnya sebetulnya USG tidak terlalu dibutuhkan dibanding alat-alat ABC tadi. Jadi ABC dulu baru USG sebetulnya gitu. Karena kalau sudah seperti itu untuk kondisi tawon yang seperti ini, sengatan tawon yang bisa menimbulkan masalah akut yang edema dan akut kidney injury, pertolongan pertama adalah RW, patensi RW-nya. Pertolongan kedua adalah breathing, oksigenasinya. Yang ketiga adalah sirkulasi. Nah, kalau tidak bisa melakukan itu, ya matilah pasiennya, dok. Gitu. Bukan karena envenomasinya atau tidak ada antivenom ya, tetapi pertolongan ABC-nya yang tidak ada. Gitu. Ya, jadi memang ABC itu selalu yang pertama karena orang Iya, bakal bisa bertahan hidup kan kalau jalan iya. nafasnya tidak terbuka ya dok ya. Betul. Ini mumpung ada teman-teman BKPK, ini ada bosnya BKPK Pak Bamse itu. Ya Pak Bamse ya. Nanti rekomendasinya gitu ya Oh, Pak. oke. Pak Yang Bambang merasa bernama Setiaji. Pak Bamse. Oke, Dokter Maha, ini ada jauh nih yang nanya, camat Korea. Dari Oh Korea. iya, jauh banget Camat nih Korea. dari Korea. Nggak tahu nih. Izin bertanya, ketika di Sengatawon, pertolongan pertama selain dikompres es, apakah bisa dioles pakai bunga? Karena di kampung biasanya kalau di Sengatawon langsung dioles Mistis dan bunga. mitos. Stop, Ya. mistis dan mitos menjadi medis. Jadi Pak Korea nggak boleh lagi ya Pak. Itu mistis dan mitos ya Pak. Gitu. Oke, jadi nggak bisa ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Maha, diolesin bunga diremes-remes terus dioles-oles itu tidak akan mengurangi proses envenomasi dari Ya, yang mistis dan mitos ya kayak ubur-ubur yang dikencing itu mistis dan iya. mitos ya. Dokter Maha, Ya. ini Dokter Yuliana Samet bilang sounding Heeh. ke Kemkes lah dok. Kita di puskesmas Udahlah, kan aku cuma udah di nerima sini. Tapi doang. yang bikin itu loh Pak Bamse. Ya Pak Bamse ya, ayo Pak, bikinlah kebijakan untuk kegawat daruratan itu pakai alat-alat kegawat daruratan di puskesmas gitu. Nah, udah tak sampaikan Dokter Yulia ke Pak Bamse. Oke, ya ada lagi teman-teman, Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan, misalkan apakah tata laksana di rumah sakit ya, kalau Ya, kalau di rumah sakit, karena tidak ada antivenom, maka tata laksananya adalah tata laksana sesuai dengan tanda gejala. Kalau akut lang edema, ya Anda harus berikan diuresis, pasanglah ventilator kalau terjadi sebuah fatigue daripada pernapasannya, kemudian hemodialisa kalau terjadi oliguria anuria atau akut kidney injury, dan berikan antibiotika kalau leukositosis, dan juga berikan pertolongan-pertolongan misalnya ventilator tadi ya dok ya kalau terjadi itu kayak gitu karena belum ada antivenom untuk tawon ini. Nah, itu akan aja ini aku lagi di biotis. Siapa tahu mereka mau bikin untuk tahun-tahun depan antivenom tawon gitu ya. Karena kematiannya sangat tinggi di Indonesia itu kematian pertama ular, nomor dua adalah tawon, nomor tiga ubur-ubur gitu. oke, Dokter Maha, ini Pak Iwan Saleh nanya. Iya, Jadi kalau jauh dari fasilitas kesehatan dan tidak ada kompres dingin, terus kompres diapakan dingin pakai dok? air aja Pak, air biasa. Air sungai itu Pak yang penting bersih, jangan air sungai yang ada tanah-tanahnya ya jangan. Ya. Air biasa aja, mungkin Anda bisa pakai kain ya, kayak tadi yang diajarkan Dokter Lelita, kain ataupun pakai sesuatu yang dingin gitu bisa. Oke, jadi kalau nggak ada Halo Pak Dani gunakan air Fajar, Pak air Moksa, biasa, halo. ya air sumur atau Iya, air keran itu bisa digunakan. Tapi iya. tetap ya Pak ya kalau sengatannya lebih dari dua, tetap harus diusahakan ke fasilitas medis, gitu ya Iya, dok? dan ini kita sudah punya yang
sudah saya launchingkan di bulan Juli ya. Namanya adalah Virtual Poison Center yang sedang kita tunggu untuk dilaunchingkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Di mana dengan cara itu Anda bisa meminta pertolongan dan di situ ada fitur untuk memanggil PSC 119, puskesmas terdekat, relawan terdekat atau rumah sakit dengan ambulannya. Gitu. Jadi sebetulnya dengan Virtual Poison Center yang lagi kita usahakan dari PKPK itu sebetulnya akan menolong kasus-kasus kayak Pak Iwan tadi, meskipun kasus itu jauh. Nah ini aku punya cerita nih Mbak. 1 tahun yang lalu ada seorang pendaki gunung Wanadri. Ini Wanadri ada yang ikut nggak? Kemarin tak undang juga sebetulnya Wanadri ya. Mamiku Kan Wanadri, Mbak. iya, suaminya Mbak Lita Wanadri. Nah teman Wanadri itu naik gunung di Sabah. Sabah, Malaysia. Oke. Tersengat tawon di sana dan mengalami kondisi akut akut lung edema, sesek gitu. Kemudian saya ditelepon oleh teman-teman Wanadri itu bahwa ada kasus, saya minta lokasinya. Kemudian saya telepon ke PSC di Malaysia ya 999 ya Public Safety Center Malaysia. Kebetulan yang terima itu teman kita, Dok. Dokter Lita ingat nggak Naim? Oh, Naim, ingat Naim. dokter Naim. Nah, Ya. Naim itu Ah, kan ketuanya dokter emergensi di Sabah. Nah, oke. jadi malam itu Naim datang dengan apa namanya tuh helikopternya ya. Oh, hebat Naim tuh. Jadi kan sekarang dia membuat kursus wildlife animal gitu loh kalau nggak salah. Wildlife ya. Wildlife Nah kayak emergency gitulah. deh, Dok, ya. Yo, tapi dia enggak emergency tapi yang kayak pendaki gunung ke alam-alam gitulah Oh, pokoknya oke, ya. oke. Nah, jadi si Naim ini datang bersama timnya, relawannya tadi nolongin arek Wanadri itu. Ya terselamatkan akhirnya gitu. Jadi sebetulnya dengan teknologi ini kan Virtual Poison Center kita itu pakai AI dan pakai teknologi Dok. Itu Prof Tohid itu loh yang dari NSG itu, yang Bandung itu loh Dok, yang dulu pernah tak kenalin dokter itu loh. Iya, Nah, iya. itu yang bikin sehingga dengan alat itu sebetulnya kasus-kasus ini bisa direspon cepat sehingga tidak terlambat. Kita itu kematian kan karena delay itu Dok, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi kalau enggak delay kayak tadi itu 1 jam itu Dok. Jadi aku nelpon Naim, Naim melakukan apa organize daripada timnya, ya memang yang berangkat naik helikopter saya kira ya bukan Naim, Naim di rumah sakitnya gitu kan ya. Naim itu di mana sih rumah sakitnya tuh? Kayaknya di eh, kota Sabahnya gitulah ya, bukan di desa tempat gunung itu gitu. Nah, itu yang berangkat adalah PSC 99-nya dia sehingga bisa mengevakuasi teman-teman Wanadri tadi itu. Itu kira-kira. Oke. Nanti tak kasih linknya Virtual Poison Center ya. Dok. Bisa di-share ke Iya, iya teman-teman di nanti sini. Bisa di-share dicoba nanti. untuk teman-teman nanti bisa download aplikasinya ya, Dok, ya, di Bisa. di Google Mm. di Google Play. Di Google, iya di Google Play bisa itu. Google Nah, Play. kalau nanti sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, ini kita lagi usaha nih ya, diintegrasi dengan Satu Sehat, maka dengan cepat akan bisa dibuka pada waktu Anda membuka Satu Sehat menjadi salah satu menu di sana gitu. Oke, terima kasih Dokter Maha. Teman-teman masih ada pertanyaan lain karena ini hari Jumat mungkin mau Iya. siap heeh. yang di Kalau masih ada pertanyaan lain bisa di WA kan, oh, Mbak. Kasih aja nomor Ya, WA aku iya, Bapak. iya. Mm-mm. Kita Tapi bukan ada WA pribadi ya, Mbak, yang WA nomor biasa gitu. siap, siap Ya, dong. WA pribadi khusus untuk Dokter Lelita saja gitu. Baik, Bapak dan Ibu, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari webinar pada hari ini? Tawon dan lebah itu adalah dua jenis hewan yang berbeda. Kalau lebah itu menyengat, dia akan meninggalkan sengatnya. Kalau tawon tidak meninggalkan sengat dan dia bisa menyengat berulang-ulang ya. Yang satu tawon itu bisa terjadi envenomasi. Kalau pada lebah itu terjadi reaksi alergi sehingga tata laksananya menjadi berbeda. Tapi untuk pertolongan pertamanya dua-duanya dikompres dingin ya. Cuman kalau untuk yang lebah kita harus ambil sengatnya, kemudian kita bisa lakukan kompres dingin dua-duanya. Jika sengatan lebih dari 2 pada sengatan tawon, maka wajib dilakukan rujukan, kemudian dilakukan pengawasan ya selama 24 jam untuk mengetahui apakah terjadi reaksi sistemik atau tidak. Bisa terjadi akut lung edema dan bisa terjadi akut renal injury. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa disimpulkan. Nah, karena di Indonesia ini selain ular, kemudian ada tawon dan ada ubur-ubur, apakah teman-teman berminat jika kita mengadakan satu webinar lagi
khusus mengenai pertolongan pertama ubur-ubur. Yang setuju boleh raise hand. Kalau dianggap setuju aja Mbak, oh mereka yang nggak ngerti semua toh, Setuju, ayo. Dok. Setuju, Dok. Ya, ubur-ubur ini kenapa penting? Karena Indonesia ini kan kepulauan ya, jadi masih banyak sekali penanganan yang salah gitu loh. Kalau ubur-ubur terus dikencingin, padahal kan bukan itu pertolongan pertamanya, nanti pesing gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi Oke, setuju ya? setuju. Tapi Izin, kayaknya Setuju, Dok. tunggu Setuju, Dok. Dokter Maha mau izin dok, berangkat ke India, teman-teman. Makanya minggu depan aja. izin dok, Hah? Mau kapan? Dokter Maha izin, kan mau ke India. Nah, ya minggu depan aja. Ke Indianya April. Oh, ke Indianya April. izin Oke, dok, Nanti kalau ke berarti Indianya siaran pandangan mata aja dari Fantara gitu. ya, Dokter Maha mau izin dok. bekerja di India. Iya, monggo silahkan. Eh, ini karena ini apa materinya bagus sekali untuk kita tenaga kesehatan dan saya rasa untuk orang awam juga bagus. Apakah materi ini atau Zoom ini ada YouTube-nya? Jadi kalau misalnya eh, ketemu pasien yang rada dablek-dablek dibilangin kagak ngerti gitu kan. Suruh lihat Nah, kita YouTube-nya bisa gitu. bilang, Bisa, bisa dok. kan biasanya gitu dok. Kita paham lah orang-orang kita di mana mereka merasa lebih pandai dari tenaga kesehatannya. Terus kita tenaga kesehatannya ngomong A sampai Z udah ngomong sampai mulut berbusa, jawabannya lalu tahu apa sih? Kan gue lebih pinter. Kita Oh, marah nggak oke. bisa gimana gitu. Tapi kalau menurut saya kalau ada YouTube-nya dan kita nih tenaga kesehatan yang mungkin rada-rada telat atau yang tidak pernah ngikutin itu bisa mendengar dan kita juga dengan secara tidak langsung menyebarkan loh ini ilmunya bagus banget karena jangan sampai ketika masyarakat terkena tawon atau ubur-ubur datang tenaga kesehatan kitanya yang tenaga kesehatan nggak bisa nanganin aduh mau ditaruh mana ini muka sekian Oke. terima kasih dok. Eh, sangat saran bagus ya. Tolong di YouTube kan lah Mbak Lita, kan Anda punya YouTube tuh bagus tuh. Ya, jadi gini, untuk semua hasil webinar tuh kita upload di YouTube. Tapi memang saya tuh ada rencana, Dokter Maha, kita bikin kayak Hmm. podcast gitu loh, Dok. Jadi kalau Ayo, ayo. Mumpung podcast aku belum itu, pergi, ayo, ayo. ya kan langsung poin-poinnya apa gitu. Tapi kalau orang mendengarkan webinar kan panjang, mungkin orang tuh, aduh lama banget gitu. Jadi Iya. teman-teman Atau itu tunggu. Mbak, sampean kan punya ruangan tuh, bikin luring. Iya, nanti kita bikin, oh untuk luring bisa kapasitas 20 orang, mungkin untuk 20 Jabodetabek orang. dulu Oke, gitu ya dok ya, ya. ya. Terus Oke. mungkin kita bisa bikin podcast khusus untuk masalah toksinologi, series gitu, Dokter Maha, di Ayo. ular, tawon, Hadiahnya mungkin. adalah buku pedoman dari Kementerian Ya, Kesehatan. Kan oke. nanti kalau itu Izin. cuma 10 yang dulu ya, masih ada 10 tuh berarti ya Mbak ya. Ya, ntar aku lihat ya Mbak ya. Tapi yang jelas teman-teman semua akan dapat yang soft copy, Iya. link Nanti yang materinya. hari ini aku bikin 2 pertanyaan aja. 2 dapat hard copy gitu ya. Oh, oke. Ini ada pantun, Dok. Oh, pantunnya apa? Ubur-ubur ikan lele. Saya setuju Eh. webinar ubur-ubur dari Pak Hendra. Oh, sebetulnya gini, saya setuju Cakep. webinar ubur-ubur le gitu loh. Oh iya ya, pakai le belakangnya. izin izin Ya, izin ya, tanya sedikit dok. boleh boleh. Ini kan kita penanganan pasien yang tersengat tawon itu yang dengan menggunakan apa kompres dingin ya dok. Hmm. Nah, adakah yang dapat masyarakat gunakan dengan apa bumbu dapur Oh, yang nggak untuk bisa ya dok. diminum? Mohon maaf dok, mistis dan Bukan, mitos dok, belum ada. bukan gini dok. Maksudnya saya gini dok. Kalau misalnya penanganannya di sengat tawon pakai pakai apa? Pakai yang dingin itu memang udah benar. Tetapi apakah ada untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu biar nggak gampang kolaps, itu Nggak ada masyarakat dok. Itu dianjurkan tadi dok. makanan Itu mistis dan mitos masih yang Anda. herbal-herbal Karena itu. nggak ada dok, asli dok, nggak ada. Gigitan ular juga. Karena riset yang kita gunakan bertahun-tahun, itu kebetulan saya kan juga peneliti ya 2 tahun yang lalu ya dok ya. Jadi waktu itu saya kerja di Litbangkes, ini teman-teman BKPK ada nih di sini ya. Nah waktu itu saya juga melakukan beberapa penelitian dengan beberapa lembaga riset gitu ya. Waktu itu masih LIPI lah, atau waktu itu beberapa universitas di luar negeri ya. Ternyata penggunaan bahan-bahan herbal ini masih belum bisa dok untuk yang enfinomasi. Tetapi untuk yang bukan enfinomasi kayak alergi tadi ya, kayak lebah tadi itu bisa dok. Tapi sifatnya kan bukan venom soalnya dok. Karena venom itu harus diikat oleh antivenom.
Jadi nggak bisa dok dengan air panas atau dengan apa bumbu dapur kunyit misalnya dan sebagainya belum bisa dokter. Tetapi mungkin dalam penelitian-penelitian selanjutnya memang berupa bukan kunyitnya misalnya berupa bagian dari kunyitnya kan sebetulnya bioaktif ya yang diambil itu ya. Nah kayak gitu dokter. Mungkin masih seperti itu dok karena memang riset-riset dan penelitian tentang antivenom ini di Indonesia masih dikit sekali lah ya dengan alat-alat tadi gitu. Oke, Tapi tak terima usahakan. kasih Dokter Maha. Baik. Dokter Lelita, bolehkah aku live dulu karena di situ ditunggu sama teman-teman Ya, dari ya ini Biotis. memang sudah mau ditutup. Terima kasih banyak Dokter Oke, Maha. makasih. Sampai Terima ketemu kasih ya. teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat dan apa ya, membuka wawasan kita semua bahwa ternyata tata laksana untuk sengatan tawon itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Dokter Maha harus kita perhatikan jika lebih dari dua sengatan, maka sebaiknya segera kita lakukan rujukan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar berikutnya dengan topik pertolongan pertama pada sengatan ubur-ubur. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Iya. Oh, boleh foto bersama dulu Terima mungkin kasih. ya, panitia. Ayah. Boleh open cam, Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu. Nanti hasil webinar pada hari ini akan diupload di YouTube-nya For Life. Nanti linknya akan diberikan. Terima kasih. Mari kita open cam. Ya, silakan di foto Bu Dewi atau dari For Life, tim For Life. Oke, baik Bapak Ibu. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, mohon ditunggu. Slide kedua. Slide kedua. Satu. Slide kedua boleh open cam semuanya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide ketiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, slide keempat. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Terima Ibu kasih semuanya. Bapak dan Ibu, teman-teman. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih, Dokter. Terima Ya. kasih Dokter Lita. Terima kasih dokter. Dr. Anton, Dokter apa Maha. kabar? Sangat bermanfaat. Assalamualaikum. Bagus sekali materinya. Ya, ya, YouTube akan di-share. Siap. Metu ngene iki Zoom ngene iki. La 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 la.